Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita tentunya membuka dengan memanjatkan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, atas pertolongannya, atas kebaikan-kebaikannya. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Allah mudahkan kita untuk berada di tempat yang mulia, di majelis ilmu. Allah mudahkan kita untuk berkumpul, untuk bersama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya ini adalah kebaikan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, dan kita menyambut kebaikan ini dengan kita meluruskan niat kita. Kita luruskan niat kita karena al-ilmu hiya au huwa an-niyah. Kata Ibnu Mubarak, menuntut ilmu pertama adalah niat. Ya, karena menuntut ilmu itu ibadah, maka hendaknya kita luruskan niat kita semata-mata untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kemudian yang berikutnya adalah al-istima', yaitu memperhatikan apa yang kita pelajari bersama. Dan yang berikutnya lagi adalah al-fahm. Kita hendaknya apa? Memahami. Ya, kita berusaha untuk bersama-sama memahami apa yang kita baca dan kita pelajari dari keterangan para ulama, dan seterusnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang sampai kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita masih dalam pembahasan dari kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar, karya seorang ulama yang wafat pada tahun 1376 Hijriyah, yaitu Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, yang beliau di dalam kitab ini mengumpulkan hadis-hadis yang merupakan jawami' al-kalim, hadis-hadis yang merupakan jawamil kalim, yaitu hadis yang singkat tapi padat. Ya, hadis yang singkat tapi padat, ringkas tapi maknanya luas. Ya, yang beliau kumpulkan di dalam kitab ini ada 99 hadis. Ya, yang beliau pilih dari hadis-hadis yang merupakan jawami al-kalim, yaitu hadis yang singkat tapi maknanya luas. Dan kita masuk ke hadis yang ke-26. Al-haditsus sadis wal 20. An Jabirin ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u'titu khamsan lam yu'tuhunna ahadun minal anbiya. U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya qabli. Nabi SAW bersabda, aku diberi 5 perkara yang tidak diberikan 5 perkara ini kepada nabi-nabi sebelumku. Berarti ini termasuk apa? Termasuk kekhususan. Ya. Termasuk kekhususan karena yang diberi adalah Nabi SAW dan tidak diberikan kepada yang lainnya. Dan mengetahui kekhususan Nabi juga penting ya. Karena akan membuat kita semakin mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, membuat kita akan semakin menempatkan Nabi pada tempatnya gitu. Karena memang Nabi meskipun manusia ya, yang tidak boleh diibadahi, tapi manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diutamakan, diberi kelebihan, diangkat derajatnya, bahkan lebih daripada nabi-nabi yang lainnya, ya, di atas nabi-nabi yang lainnya. Ya, maka pengetahuan tentang mengenal Nabi Muhammad SAW dan termasuk di dalamnya adalah mengenal kekhususan Nabi, keistimewaan Nabi, ini akan memberikan buah yang besar dalam hati kita, yang menumbuhkan kita semakin mencintai Nabi, yang menumbuhkan kita semakin mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun disebutkan kalimat 5 di sini bukan berarti apa? Hanya 5 ini saja. Tapi di dalam hadis ini ada 5. Tapi sebetulnya masih banyak kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Namun yang disebutkan dalam hadis ini 5. Yang pertama apa? Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah, dimenangkan oleh Allah dengan adanya rasa takut yang Allah yang Allah masukkan, Allah lemparkan ke dalam hati-hati orang kafir. Allah menolong aku dengan Allah berikan rasa takut gitu kepada orang-orang kafir, kepada musuh-musuh Islam, masirata syahrin, dalam jarak 1 bulan. Jarak 1 bulan perjalanan. Ya, perjalanan yang dimaksud ini tentu di masa itu. Ya, karena ini hadisnya turun di masa itu. Maka perjalanan ini ya perjalanan kendaraan di masa itu. Yaitu apa? Ya, onta. Ya, kurang lebih 1 bulan perjalanan onta. Itu musuhnya udah takut. Sudah Allah tolong Nabi. Allah sudah menolong Nabi ketika akan menghadapi musuhnya. 1 bulan perjalanan, belum sampai ketemu, masih 1 bulan perjalanan, itu sudah diberi rasa takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau pakai mobil 1 bulan saya mana ini kok? Ya pakai sepeda. Ya, mungkin kurang lebih, tapi lebih kencang sepeda ya daripada onta mungkin ya. Ya kalau jalan kaki sebulan sampai mana kira-kira? Sehari dari sini sampai Jakarta atau kurang? Hah? Ya, sebulan dari sini sampai Aceh. Masya Allah. Berarti jarak yang sangat jauh gitu ya. Jarak yang sangat jauh. Ya. Jarak yang sangat jauh. Iya. 1 bulan sebelum ketemu dengan musuhnya sudah diberi takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, waju'ilat liyal ardu kulluha masjidah. Dan dijadikan untukku bumi ini semuanya sebagai tempat sujud. Ini sebagai tempat sholat.
Jadi sholat itu nggak harus di masjid, nggak harus. Artinya kalau kita kok nggak menjumpai masjid, ya di mana saja, di jalan, di sawah. Ya, kalau kita misalnya sawahnya jauh dari jalan, mau ke masjid, ya sudah telat lah misalnya. Sudah nggak ada apa, sudah selesai sholatnya misalnya, dan kita belum sholat, maka kita bisa sholat di sawah itu. Kalau ada tempat yang bisa untuk apa? Sholat di situ. Ya, misalnya kalau memang tidak memungkinkan, ya. Kalau tidak memungkinkan, maka bisa sholat di hutan, sholat di kebun. Nah, atau mungkin pengen sholat sunnah, ya. Ke sawah sebelum apa? Nyangkul sholat sunnah dulu. Ya enggak apa-apa, bawa sajadah, bawa tikar, sholat sunnah di sawah, di kebun, sholat sunnah di kebun, enggak apa-apa. Nah. Wa tuhura, dan Allah menjadikan bumi itu sebagai tohuro, sebagai alat untuk bersuci, ya, sebagai alat untuk bersuci. Sebagaimana air digunakan sebagai alat untuk bersuci, maka tanah juga dijadikan sebagai alat untuk bersuci. Ya. Jadi wa ju'ilat yal ardu kulluha masjidan wa tahura. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Maka dimanapun dari umatku, siapapun dari umatku yang menjumpai waktu salat dan dia tidak memungkinkan untuk pergi ke masjid misalnya, maka salatlah di situ. Salatlah di situ, dia apa-apa. Ya. Ini berbeda dengan yang lainnya, nabi-nabi yang lainnya enggak, salatnya ya di tempat apa? Di tempat ibadah. Nabi-nabi yang lain salatnya di tempat ibadah. Nah. Ya. Kalau kita tidak bisa di rumah juga bisa untuk salat. Wa uhillat li al-ghanaim, dan dihalalkan untukku ghanimah, harta rampasan perang, dihalalkan untukku. Dan ini tidak dihalalkan bagi umat sebelumnya. Ya, walam tahilla li ahadin qabli, dan ini tidak dihalalkan untuk siapapun sebelumku. Wa utitu asy-syafa'ata afan, dan aku diberi oleh Allah syafaat. Ya, utitu ini mabni lil majhul, ya. Dhamir ta'nya nih, kalau yang belajar nahwu ini sebagai naibul fa'il, syafa'ah sebagai maf'ul tsani, yang tadinya dia mau susunannya fi'il, kemudian ada maf'ul tsaninya. Nah, ya di sini kan artinya sebenarnya a'tani Allah gitu ya. Sehingga yang maf'ul bihnya menjadi naibul fa'il, kemudian maf'ul tsaninya menjadi maf'ul lagi. Sama dengan u'titu khamsan. Khamsan di sini adalah maf'ul tsani. Yang maf'ul awalnya menjadi naibul fa'il. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yub'atsu ila qaumihi khassah wa utitu syafa'ata, dan aku diberi oleh Allah keistimewaan, yaitu syafaat yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Maksudnya di sini syafaatul udma, syafaat yang nanti di hari di padang mahsyar, ketika matahari didekatkan, ketika orang-orang merasa kesulitan, ya, dengan keadaannya yang waktunya sangat lama itu, ya, waktunya sangat lama,
maka ya lebih lama daripada di dunia. Ya, maka sebetulnya kita sedang dalam perjalanan yang lebih lama. Pindah dari dunia itu bukan terus kehidupan yang singkat, lebih lama lagi. Oleh karena itu kita disuruh untuk apa? Berbekal. Nah, ini saatnya kita berbekal untuk perjalanan yang akan kita hadapi nanti yang lebih lama. Ya, untuk kehidupan yang lebih lama. Sekarang yang di alam kubur aja udah berapa tahun, berapa ribu tahun itu. Ya 1000-an tahun lebih ya. Yang meninggal sebelum Hijriah gimana? Nah, sekarang sudah 1400. Berapa ribu tahun di alam barzah. Nah, kok tidak membawa bekal? Kok tidak menyiapkan bekal? Maka tentunya ya, ini kerugian ya, sehingga kita ya, berusaha untuk memanfaatkan kehidupan dunia ini sebagai bekal untuk kehidupan apa? Berikutnya ya, yang sangat panjang, yang sangat lama, yang ternyata kehidupan dunia hanya seperti sore hari saja ya, atau pagi hari saja. Maka pada saat itu, pada saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, maka Allah ingin menampakkan keistimewaan Nabi Muhammad SAW sebagai satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat setelah diizinkan oleh Allah. Yang kelima adalah wa kana Nabi SAW yub'atsu ila qaumihi khassah. Dahulu para nabi diutus kepada kaumnya secara khusus. Wa bu'istu, adapun aku diutus ilan nas kepada manusia ammah, seluruhnya. Aku diutus kepada manusia keseluruhan. Ya. Sehingga tidak ada siapapun setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah dia Yahudi ataupun dia Nasrani, kecuali dia harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan inilah yang hendaknya kita fahami, bahwa kita itu diperintahkan oleh Allah ya, Subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti utusannya, bahwa Allah telah mengutus utusannya, bahwa kita itu tidak dibiarkan begitu saja, tapi kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk ibadah inilah Allah mengutus Rasul gitu. Maka ibadah itu sesuatu yang sudah ada ketentuannya. Ibadah itu ya perintah-perintah dan larangan itu ibadah. Bukan ngarang-ngarang. Ibadah itu bukan ngarang-ngarang. Ibadah itu bukan anggapan baik kita, tidak. Ibadah itu perintah Allah dan larangan Allah. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW saja nggak boleh ngarang-ngarang. Nabi Muhammad SAW dikatakan istaqim kama umirt. Istiqomahlah engkau wahai Muhammad SAW sebagaimana engkau diperintah. Nabi saja SAW disuruh untuk istiqomah dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, kita kok ingin nambah-nambahi sendiri, ngarang-ngarang sendiri, ya ini berbahaya. Ibadah itu bukan main-main ya. Ujungnya surga atau neraka itu. Nah, sudah jelas-jelas wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya maka ya jangan terburu-buru sampai jelas, jangan terburu-buru sampai kita belajar, yakin ini perintah Allah, yakin ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Baru kemudian kita lakukan, kita jalankan dengan ilmu, dengan hidayah, dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Fa nasallallahu subhanahu wa taala salamah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Jadi di sini ada 5 ya yang merupakan kekhususan Nabi Muhammad SAW yang disebutkan dalam hadis ini, tapi bukan berarti cuma 5, tapi ini yang disebutkan dalam hadis ini.
Karena dalam hadis yang lainnya pun disebutkan bahwa di antara keistimewaan Nabi Muhammad SAW adalah diturunkannya ayat yang nggak ada pada ayat yang lainnya. Atau surat yang nggak ada pada kitab-kitab sebelumnya. Di antaranya surat Al-Fatihah. Ini tidak ada ya yang khusus pada umat Nabi Muhammad SAW. Begitu pula akhir-akhir dari surat surat Al-Baqarah juga demikian. Ya. Kemudian kita baca kata syarih Syekh Nasir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, fuddila nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bi fadaila katsiratin faqa biha jami'al anbiya fa kullu khaslatin hamidatin tarji'u ila al-ulum an-nafi'ah wal ma'arif as-sahihah wal 'amal as-salih falinabiyyuna minha a'laha wa afdaluha wa akmaluha. ولهذا لما ذكر الله أعيان الأنبياء الكرام قال لنبيه أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده وهداهم هو ما كانوا عليه من الفضائل الظاهرة والباطنة. Nabi kita Muhammad SAW telah diberi kelebihan oleh Allah, diberi keutamaan lebih dari yang lainnya, dengan keutamaan yang sangat banyak, yang dengannya beliau melebihi seluruh para nabi. Dan setiap sesuatu yang merupakan kelebihan itu kembalinya kepada ilmu, kembalinya kepada pengetahuan yang benar, kembalinya kepada amal soleh. Nah, jadi orang ini dikatakan lebih mulia, kenapa? Karena ilmunya, karena amalnya, karena ketakwaannya gitu. Bukan karena dunianya. Oh, ini lebih mulia karena dunianya lebih banyak. Enggak begitu. Kalau itu malah cara berpikirnya jahiliyah itu. Karena dahulu para orang jahiliyah itu mengkritik Allah Subhanahu wa taala. Loh, kenapa kok yang dipilih sebagai rasul yang diturunkan kepadanya Quran, kenapa orang miskin? Anak yatim lagi, apa nggak ada yang lebih baik? Ini Allah nggak tepat, nah, menurut orang jahiliyah itu. Nah, maka di sini katakan bahwa Nabi Muhammad SAW melebihi yang lainnya dari seluruh para nabi, dan setiap keutamaan itu kembalinya kepada ilmu, kembalinya kepada pengetahuan yang benar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kembalinya kepada amal soleh. Dan Nabi kita Muhammad SAW itu yang paling banyak, paling tinggi, paling afdol, paling sempurna. Kenapa demikian? Kenapa jadi demikian? Ya, dikatakan di sini walihada lama dzakarallahu a'yanal anbiya al-kiram. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala setelah menceritakan nama-nama nabi dalam surat Al-An'am itu disebutkan ada 18 nabi. Seingat saya 18 nabi. Kemudian setelah itu Allah menyatakan di akhir, di siyak ayat itu Allah mengatakan, di konteks ayat itu Allah menyatakan ulaika, mereka para nabi, alladzina hadallah, adalah orang-orang yang telah mendapatkan hidayah dengan ilmu dan amal soleh, telah diberi kelebihan oleh Allah berupa ilmu dan amal soleh. Dengan demikianlah mereka menjadi lebih mulia dari manusia yang lain. Para nabi itu manusia paling mulia dari manusia yang lainnya. Kemudian Allah memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fabihudahum iqtadih, dan dengan hidayah mereka itulah, dengan hidayah yang Allah berikan kepada mereka itulah engkau wahai Muhammad SAW, engkau mengikuti gitu. Ya, engkau ambil itu apa yang telah Allah berikan kepada para nabi dari hidayah, engkau ambil.
wa hudahum huwa makanu alaihi minal fadhail adh-dhahir wal batinah, dan hidayah para nabi adalah apa yang ada pada mereka dari keutamaan-keutamaan baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Ambillah itu wahai Muhammad SAW. Sehingga Nabi Muhammad menjalankan perintah ini apa tidak? Ya, pasti menjalankan. Maka diambillah hidayah-hidayah yang ada pada nabi-nabi sebelumnya. Hidayah-hidayah yang Allah berikan kepada para nabi yang begitu banyak, Nabi Muhammad mengambilnya semuanya. Jadi yang sempurna siapa? Nabi SAW. Yang paling banyak Nabi SAW, karena beliau mengambil dari seluruh nabi-nabi yang lain, dari keutamaan-keutamaan nabi yang lain, ya, sehingga beliau yang paling sempurna di sini. Nah ini apa namanya? Keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari nabi-nabi yang lainnya. Wa qad tammama sallallahu alaihi wasallam umira bihi wa faqa jami'al khalqi walidzalika khassallah nabiyyana bi khasa'is lam yusyarikhu fiha ahadun minal anbiya. Oleh karena itu Allah telah menyempurnakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang Allah perintahkan. Ya, dan beliau telah melampaui seluruh makhluk-makhluk yang Allah ciptakan dari hamba-hambanya. Oleh karena itu Nabi SAW Allah berikan keistimewaan yang tidak ada pada nabi-nabi yang lainnya. Di antaranya minha hadhil khams allati a'adat ala ummatihi bi kulli khairin wa barakatin wa naf'in. Yang kelima, keistimewaan ini pun dirasakan pula oleh umatnya. Ini kita memiliki nabi yang lebih mulia, maka menyelisihinya itu ya lebih bahaya. Kalau menyelisihi Nabi Musa alaihissalam, ya, itu apa? Hukumannya kayak yang dialami oleh Fir'aun. Ya, yang dialami oleh Fir'aun. Fa'asa Fir'aunur rasula fa'akhadnahu ahdan wabila. Fir'aun bermaksiat kepada Nabi Musa alaihissalam, maka dihukumlah Fir'aun dengan hukuman yang berat. Ya. Nah, kalau nabi yang lainnya demikian menyelisihinya, bagaimana kalau kita menyelisih nabi yang lebih mulia gitu. Maka di sini hendaknya kita, ya, di satu sisi ini nikmat Allah yang sangat besar karena kita akan mendapatkan keistimewaan yang tidak ada pada umat yang lain. Tapi dengan catatan kita mengikuti Nabi SAW. Nah, kalau kita nggak mengikuti Nabi SAW, ya bagaimana kita akan menjadi orang yang kemudian mendapatkan apa? Kelebihan, ya, keistimewaan. Ini di satu sisi hal yang harus kita syukuri, tapi di sisi lain ini hal yang ya akan berbahaya bagi kita kalau kita semaunya sendiri gitu. Nah, ya, dan maka dalam beragama itu nggak main-main. Tapi ya tadi sebagaimana kita katakan, agama itu adalah perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk kita mempelajarinya dan menerimanya, ya. Mempelajari kemudian menerima syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga yang kita jadikan sumber dalam akidah kita, ibadah kita, ya sumber yang memang datangnya dari Allah yang tidak ada kesalahannya. Itu Al-Quran dan As-Sunnah, juga ijma' para ulama. Ini nggak ada kesalahannya. Ya. Kadang-kadang kita pakainya kebanyakan orang. Nah, itu. Lah ini kebanyakan orang begini. Nah, ijma' apa enggak? Gitu. Kalau ijma' berarti benar. Tapi kebanyakan orang kok enggak ijma'? Ya enggak benar. Nah, kebanyakan orang kok menyelisihi ijma'nya para sahabat. Ini berbahaya. Para sahabat ijma' bahwa Allah itu di atas. Nah, kemudian kebanyakan orang mengatakan Allah di mana-mana. Nah, kira-kira bagaimana itu? Mau ngikutin kebanyakan orang apa ijma'nya sahabat? Maka di sini
kita harus betul-betul ya berhati-hati ya, bersungguh-sungguh dalam mengikuti Rasulullah SAW dengan ilmu ya, karena di depan kita ya surga atau neraka dalam masalah ini ya. Sehingga kita harus dengan ilmu ya. Sumbernya harus sumber yang selamat dari kesalahan. Jangan sumbernya mimpi, sumbernya wangsit. Nah, apalagi ya, ini khurafat ya, yang nggak jelas dari mana. Sumbernya ya harus Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ya, sumbernya yang selamat dari kesalahan. Taib. Dan diantaranya adalah 5 yang telah disebutkan dalam hadis. Ihdaha, salah satunya dari 5 itu, annahu nusira birru'bi masirata syahrin. Nabi SAW diberi kemenangan ditolong oleh Allah dengan diberikannya rasa takut kepada musuhnya ya, dalam jarak 1 bulan perjalanan. Wahada nasrun rabbani, dan ini tentunya adalah pertolongan dari Allah yang memberikan rasa takut dan menghilangkan rasa takut. Siapa yang memberikan rasa takut? Allah. Siapa yang menghilangkan rasa takut? Allah. Ya kalau Allah sudah menghukum orang dengan rasa takut, ya dia akan takut. Nah, Nabi Muhammad SAW ya tidak melakukan apapun untuk menjadi takut. Jaraknya juga masih jauh. Ya. Di masa itu juga tidak ada enggak seperti sekarang ini, saya akan datang dengan membawa senjata lengkap, enggak ada seperti itu. Nah, tapi belum bertemu sudah ada takut. 1 bulan perjalanan sebelum bertemu sudah Allah berikan rasa takut pada musuh-musuh Nabi Muhammad SAW. Maka ini pertolongan dari Allah. Wa jundun minas sama yu'inullah bihi rasulahu wa ummatahu al-muttabi'in lihadihi. Dan Allah juga akan menolong dengan tentara dari langit. Allah akan menolong dengan tentara dari langit untuk Rasulnya dan juga untuk umatnya yang mengikutinya. Famatakana aduhu anhu masafata syahrin fa'aqal fa'innahu mar'ubun minhu. Maka kapan musuhnya itu ya berada di jarak 1 bulan atau malah kurang, cuma 3 pekan misalnya jaraknya, 3 pekan perjalanan, 2 pekan perjalanan, 1 pekan perjalanan, maka ya, tentu akan 1 bulan saja takut, apalagi yang kurang begitu. Wa idza arada Allah nasra ahadin alqa fi qulubi a'daihi. Ketika Allah menginginkan ya, untuk menolong seseorang, maka Allah akan berikan rasa takut pada musuhnya. Nah, Allah akan berikan fi qulubi a'daihi ar-ru'b. Allah berikan rasa takut. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billah ma lam yunazzil bihi sultana. Akan kami berikan, kata Allah, akan kami lemparkan ke dalam hati-hati orang kafir rasa takut dengan sebab kesyirikan yang ada pada mereka. Ma lam yunazzil bihi sultana, yang syirik ini tidak ada dalilnya. Jadi syirik itu enggak ada apa? Enggak ada dalilnya. Ini sudah jadi kaidah ya. Jangan sampai nanti ketemu orang yang berbuat syirik, kemudian saya punya dalil, terus kita layani, apa dalilnya? Enggak usah, saya punya dalil, bohong, sudah gitu. Jadi sudah langsung di stop dulu. Jangan kemudian apa dalilnya? Nanti kita ketipu. Nanti kalau apa dalilnya disebutkan ayat, oh benar juga kamu ya, gitu. Jadi ini sudah jadi kaidah dulu. Ada orang berbuat syirik kok pakai dalil, itu pasti salah sudah. Enggak usah dipelajari dalilnya itu. Membuang-buang waktu. Dalil dipakai buat syirik pasti salah gitu. Allah sudah mengatakan bahwa malam yunazzil bihi
sultana. Tidak ada dalil yang bisa membenarkan perbuatan apa? Syirik itu enggak ada. Pakai dalil apapun enggak ada. Nah, ya. Tapi ya kita harus paham dulu apa itu syirik. Nanti kalau apa-apa jadi syirik juga. Semuanya jadi syirik ternyata bukan syirik. Jadi kalau itu sudah betul-betul syirik, yang kita ketahui itu syirik, maka kalau dia kok mempunyai dalil itu nggak usah didengar dalilnya, itu sudah pasti salah. Karena kaidahnya mengatakan syirik itu nggak ada dalilnya. Nah, maka Allah berikan rasa takut pada orang-orang musyrik. Gitu. Ya, dan begitulah orang-orang musyrik ya, karena kesyirikannya, jadi orang yang malah cemas hidupnya itu. Orang-orang yang minta tolong pada setan, pakai apa? Jimat, pakai apa itu namanya, mungkin kalung atau apa gitu. Itu hidupnya apa? Tenang kira-kira? Hidupnya malah nggak tenang itu. Setannya kan tidak asal menolong. Dia minta apa? Minta syarat. Syaratnya begini. Ya. Nah, kalau lupa nggak dipenuhi syaratnya, kira-kira apa yang terjadi? Ya ketakutan. Tadinya kepengen buat gagah-gagahan, kebal, malah jadi ketakutan. Jadi orang yang khawatir, cemas, ketakutan dan seterusnya. Yang tenang itu yang bertawakal kepada Allah, yang tidak minta bantuan pada setan, yang minta bantuan kepada Allah. Dan Allah memang akan berikan rasa takut itu kepada orang-orang musyrikin. Allah berikan rasa takut pada mereka. Ya. Bukan mereka malah mendapatkan ketenangan, tidak. Tapi yang mendapatkan ketenangan itu orang yang bertauhid. Karena dia bersandar kepada sesembahan yang tidak ada yang bisa mengalahkannya. Ya. Fa'alqa fi qulubil mu'mini minal quwwah wassabat. Begitu pula pertolongan Allah juga berupa apa? Berupa kekokohan iman. Di samping Allah memberikan rasa takut kepada musuhnya, Allah juga memberikan rasa berani dengan kekokohan iman di dalam hati kaum mukminin. Was-sakinah wa tuma'ninah. Makanya Nabi SAW itu kalau mengutus utusan perang itu apa? Berjalanlah dengan apa? Dengan tenang. Gitu. Jalan dengan tenang. Kamu akan menghadapi musuh tenang, tapi nggak usah apa namanya? Dengan suara-suara keras gitu. Itu suara-suara keras kalau orang-orang itu ingin berbuat jelek pakai suara-suara keras itu kan supaya jadi berani gitu. Iya. Padahal sebetulnya penakut, tapi biar jadi berani gitu. Nanti kalau sudah ketemu akhirnya takut beneran. Jadi dia cuma beraninya karena rombongan gitu. Ya. Supaya kedengar, oh ya saya banyak orangnya, banyak temannya gitu kan. Dia pun jalannya dengan apa? Mungkin dengan lari-lari. Orang yang lari gitu kan malah penakut, ya tidak? Orang yang berani kan malah tenang. Ada yang jalan, ada yang gerak, dilihat mana yang gerak gitu. Ada yang kayak peleret sekilas, disantri mana tadi itu apa gitu. Lah kalau ada yang lewat, dia lari apa? Berarti kan penakut. Penakut. Jadi orang yang penakut itu malah tenang, dia nggak takut. Dia tenang. Dia akan lihat apa sebetulnya yang terjadi, dan dia bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa huwa ma huwa a'dham asbabin nasr, dan kekokohan iman, kekuatan iman dan ketenangan di dalam hati itulah yang menjadi sebab datangnya pertolongan Allah, kemenangan Allah Subhanahu wa taala. Fallahu taala wa'ada nabiyyana wa ummatah bin nasr al-azim. Allah telah berjanji kepada nabinya dan kepada umatnya dengan kemenangan yang besar. Wa an yu'inahum wa bi asbab arsyadahum ilayya, dan Allah akan menolong orang-orang yang beriman dengan sebab-sebab yang Allah telah turunkan petunjuk untuk mendapatkan sebab kemenangan tadi. Di antaranya kal istima, bersatu. Kalau pengen datang apa? Pertolongan Allah, bersatu. Tapi bersatu di atas agama
agama Allah. Ya. Bukan bersatu tapi tidak di atas agama Allah Subhanahu wa taala, tidak. Yang dimaksud dengan bersatu di dalam Al-Qur'an adalah wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Itu maksudnya adalah i'tisam dengan agama Allah. Berpegang kuat dengan agama Allah. Itu yang dimaksud dengan bersatu, ya, bukan keyakinan yang macam-macam terus saling membolehkan kita bertolong menolong, ya, dalam perkara yang kita sama dan kita saling memaafkan dalam perkara yang berbeda. Berbeda apa ini? Berbeda akidah. Satunya mencela sahabat, satunya mencintai sahabat, mau bersatu? Ya tidak bisa. Ya, kalau dalam perkara-perkara yang prinsip, ya nggak bisa. Satunya mengikuti Nabi, satunya menyelisih Nabi SAW. Tapi kalau dalam masalah fikih, ya mungkin masih kita menghormati. Ya. Dalam masalah fikih kadang malah para ulama kita mengatakan kalau dari sisi dalil yang kuat pendapat A, tapi kamu ikuti yang B. Para ulama kita malah kadang-kadang begitu. Nah, kalau dari kekuatan dalil kuat yang pendapat A, tapi karena terjadi perbedaan pendapat kamu ikut yang B saja. Supaya tidak berbeda-beda gitu, supaya tidak menyelisihi yang lainnya dan lebih hati-hati gitu. Tapi kalau dalam masalah prinsip, ya, iman kepada Allah, mengimani asma dan sifat Allah, masalah iman itu apa, ya, bagaimana definisi iman, tentang masalah sahabat, tentang masalah taat kepada pemerintah, masalah apalagi dari prinsip-prinsip agama Islam, ya kita tidak bisa kemudian nata'awanu fima tafaqna alaihi wa na'tadiru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi. Misalnya kita bantu-membantu dalam yang sama, terus kita saling memaafkan dalam hal yang beda. Ini kaidah bahaya, kaidah yang bahaya. Karena harus diperjelas. Kita saling memberikan udzur dalam hal yang beda-beda apa? Ya, kalau satunya memahami iman itu cukup dengan hati, ya, satunya memahami iman itu akan hilang dengan dosa besar. Kemudian satunya memahami iman adalah ucapan dan amalan dan tidak hilang dengan sebab dosa besar. Ini kan tidak bisa bersatu. Satunya suka mengkafir-kafirkan, yang satunya lagi malah semuanya sempurna imannya. Sementara yang mengikuti Rasulullah SAW meyakini iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Ini tidak bisa bersatu di sini. Tidak bisa bersatu di sini. Kalaupun terjadi bersatu, seandainya terjadi bersatu gitu, itu hanya perpecahan yang tertunda saja. Ya karena nggak mungkin kok bersatu tapi menyelisih Rasul, itu tidak mungkin. Ingin bersatu ya harus mengikuti Rasul. Makanya dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Jamaah itu kalau mengikuti sunnah. Nah, kalau mengikuti bid'ah, ya bukan jamaah, namanya furqah, pecah. Gitu. Ya, maka ini, jadi kita nanti akan ditanya oleh Allah, bagaimana kamu mengikuti Rasul. Itu yang ditanya itu. Bukan ustadzmu siapa, itu nggak ditanya. Udah. Nah, kamu mengikuti ustadz siapa itu nggak ditanya. Nah, kamu mengikuti Rasul apa tidak? Gitu. Maka di sini hendaknya menjadi salah satu maksud besar kita untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat adalah dengan mengikuti Rasul. Dan dengan itulah akan bersatu dan dengan itulah akan datang pertolongan. Ini yang disebut oleh muallif rahimahullah atau oleh syarih rahimahullahu taala. Kemudian was-sabr wal isti'dad lil a'da bi kulli mustata' min al-quwwa ila ghairi dzalik min al-irsyadat al-hakimah. Juga dengan persiapan-persiapan. Ya, persiapan fisik, persiapan. Ya, kalau ada ini ingin menghadapi musuh yang punya senjata berat, ya kita juga harus pakai persiapan. Jangan cuma pakai nekat. Ya. Musuhnya pakai nuklir, kita pakai ketapel. Nah, gimana itu? Nah, itu namanya bunuh diri, nggak boleh bunuh diri. Ya.
terus dinamai jihad. Ya, maka ini kita harus pahami bagaimana jihadnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa kekuatan itu juga penting. Ya, Nabi SAW tidak berjihad ketika di Mekah kan itu. Nah, ya, karena masih dalam keadaan apa? Lemah. Nah sekarang kaum muslimin juga keadaannya seperti ini. Maka ya kalimat-kalimat jihad sekarang ini ya mesti salah tafsir itulah. Kalau jihadnya kok jihad pakai apa? Senjata. Sekarang ini dalam kondisi yang kita lemah seperti ini, ya maka salah tafsir itu, salah faham. Ya. Mungkin ada yang namanya nusrah, mungkin ada. Artinya membela diri, enggak apa-apa. Ya, membela diri masa mau diserang silahkan bunuh saya kan enggak. Ya kita siapkan kekuatan untuk membela diri. Tapi kalau siapkan kekuatan untuk menyerang, lah wong syiriknya juga di mana-mana. Bagaimana akan datang pertolongan Allah kalau kaum musliminnya berbuat kesyirikan? Bagaimana akan datang pertolongan Allah kalau kaum musliminnya dalam beribadah tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana akan datang pertolongan Allah kalau kaum muslimin tidak bersatu di atas kebenaran, kan begitu? Ya. Maka ya, kalaupun jihad ya sekarang mungkin apa? Membela diri gitu. Ya, membela diri. Tapi kalau menyusun kekuatan, apalagi yang mau diserang pemerintah, ini sudah bukan jihad sama sekali. Enggak ada jihad melawan pemerintah, enggak ada. Maka di sini hati-hati ya. Pertumpahan darah itu sangat dijaga dalam agama kita. Bukan hal yang dianggap murah. Ya, pertumpahan darah itu sesuatu yang sangat mahal. Darahnya kaum muslimin itu sangat mahal, sangat mulia. Ya. Taib. Kemudian yang kedua adalah waju'ilat li al-ard kulluha masjida. Ju'ilat li al-ardu kulluha masjidan wa tahura, dijadikan untukku bumi ini sebagai tempat untuk sholat dan sebagai alat untuk bersuci. Maksudnya kalau tidak ada air atau ada air tapi nggak boleh memakai air. Ya, karena ini pengganti. Jadi pengganti kan dipakai kalau nggak ada yang aslinya gitu. Ya, kalau ada yang nggak boleh, dengan bermudah-mudahan sedikit-sedikit tayamum, sedikit-sedikit lagi tayamum lagi. Ini pengganti. Kalau memang sudah nggak ada alat yang dipakai atau nggak boleh pakai alat yang satu, baru pakai pengganti. Alat utamanya adalah air. Setiap safar tayamum. Lah memang kalau safar selalu nggak ada air, apa nggak bisa turun misalnya? Ya kalau mungkin di pesawat ya mungkin nggak bisa turun ya. Nah, tapi juga masih ada air, ya pakai air, jangan langsung ke. Beda kalau istinja. Nah, beda kalau istinja. Istinja itu membersihkan tempat keluarnya najis. Jalan depan yang buat kencing atau jalan belakang yang buat buang air besar, itu boleh nggak pakai air meskipun ada air. Itu boleh. Pakai tisu boleh meskipun ada air. Nggak apa-apa. Loh, masih ada baunya, yaitu kelemahannya. Kelemahan pakai tisu tuh najisnya hilang, baunya masih. Makanya yang paling afdol itu tisu sama air. Itu paling afdol. Kenapa? Pakai tisu supaya tangan kita nggak langsung kena najis. Supaya tangan kita tuh nggak langsung kena najis. Pakai tisu. Habis itu pakai air. Sehingga apa? Hilang baunya juga. Ya. Kalau punya biaya, punya uang, pakai tisu, pakai air. Kalau nggak ada ya sudah air saja. Artinya kalau milih air apa tisu, milih yang mana? Air. Tapi kalau ada air dan tisu, itu lebih bagus daripada cuma air saja. Baik. Ini panjang, ini sudah Isya. Ya. Ala kulli hal ya, ini ya,
kurang lebih tentang keistimewaan Nabi SAW dengan penjelasan yang kita belum baca semuanya, namun mudah-mudahan sudah mencukupi untuk kita mengenal kekhususan Nabi. Ini salah satu ilmu yang sebetulnya ada kitab khusus, ya, ada kitab khusus, dan para ulama menulis kitab khusus ini tentang khosais Nabi SAW, keistimewaan Nabi Muhammad SAW, karena buah dari ilmu itu besar, ya, akan menjadi orang itu semakin betul-betul mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin betul-betul ingin untuk mengikuti jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan apa yang kita sampaikan ini sangat sedikit dari semestinya penjelasannya, namun waktu yang tidak mencukupi, dan mudah-mudahan yang sedikit ini sudah mewakili, ya, tentang makna hadis ini. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.